Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Febrianti. Saya dari kelas S2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep filsafat ilmu guna memenuhi tugas filsafat ilmu yang diberikan Bapak Anco. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberitahukan indikator-indikator materi yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Indikator-indikator materinya itu yang pertama ada manusia, yang kedua ada ilmu, yang ketiga ada filsafat ilmu, yang keempat ada berpikir filsafat, yang kelima itu ada fungsi filsafat ilmu. Manusia. Secara etimologi atau bahasa, manusia ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manu dan bahasa Latin yaitu mens yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Sehingga secara keseluruhan manusia itu adalah makhluk yang berpikir atau homo sapiens yang diberikan akal oleh Tuhan sehingga dapat membedakan mana yang hak dan yang batil di dalam kehidupannya. Dan di dalam diri manusia ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu ada jiwa atau perasa. Maksudnya itu adalah saat kita merasakan sedih, senang, kecewa, yang pertama kali merasakan itu adalah jiwa. Yang kedua itu adalah akal atau berpikir. Akal atau berpikir itu adalah sebuah sumber utama di dalam diri manusia untuk mengetahui dan memahami segala hal yang terjadi di sekitarnya. Berkat akal ini pula lah yang membuat manusia menjadi makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dan yang ketiga adalah jasad atau pelaksana. Maksudnya jasad atau pelaksana itu adalah bentuk fisik dari jiwa dan akal. Contohnya saat jiwa kita merasakan sedih, kemudian jasad akan mengekspresikannya dengan menangis. Begitu pula saat kita senang, saat jiwa merasakan senang, jasad ini akan mengekspresikannya dengan tertawa ataupun tersenyum. Lalu saat akal ingin mencari tahu akan sesuatu, jasad ini akan mengekspresikannya dengan cara melakukan penelitian atau dengan cara riset dan menanya-nanya. Ilmu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan, dan dari bahasa Inggris yaitu science yang artinya pengetahuan, dan dari bahasa Latin yaitu socio atau share yang artinya juga pengetahuan. Dan secara definisi, ilmu ini adalah sebuah proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara memakai alat, prosedur, cara, dan metode sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Dan menurut Burhanuddin Salam, ilmu itu memiliki ciri umum. Yang pertama, ilmu itu bersifat akumulatif, artinya ilmu itu adalah milik bersama. Maksudnya itu adalah seiring berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula pola pikirnya. Oleh sebab itu, hasil daripada ilmu terdahulu dapat digunakan untuk penyelidikan atau dasar teori bagi penemuan ilmu yang baru. Yang kedua itu, kebenarannya bersifat tidak mutlak, artinya masih ada kemungkinan terjadinya kekeliruan dan memungkinkan adanya perbaikan. Namun perlu diketahui, seandainya terjadi kekeliruan atau kesalahan, maka itu bukan kesalahan dari metodenya, melainkan dari segi manusianya dalam menggunakan metode tersebut. Yang ketiga, bersifat objektif, artinya hasil dari ilmu tidak boleh tercampur pemahaman secara pribadi, tidak dipengaruhi oleh penemunya, melainkan harus sesuai dengan fakta keadaan asli dari benda tersebut. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini terdiri dari 2 kata, yaitu filsafat dan ilmu. Saya akan membahas yang pertama, yaitu filsafat. Filsafat ini berasal dari kata philos dan sophia. Philos ini yang berarti cinta yang sangat mendalam, dan sophia yang artinya kebijakan atau kearifan. Jadi filosofia ini berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Setelah itu ada kata ilmu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu saya akan lanjut ke
pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini adalah suatu proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dengan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama itu ada landasan ontologis. Landasan ontologis ini merupakan azas dalam menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi objeknya, seperti objek apa yang ditelah oleh ilmu, terus bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut. Yang kedua itu landasan epistemologis, yaitu adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, dan sahnya ilmu pengetahuan, seperti bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, terus bagaimana prosedurnya, terus hal-hal apa yang harus diperhatikan agar menandakan pengetahuan yang benar, terus apa saja kriterianya. Lalu yang ketiga itu ada landasan aksiologis. Landasan aksiologis ini adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Seperti untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitannya antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Berpikir filsafat. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai pada hakikatnya, atau berpikir secara global ataupun menyeluruh. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berpikir filsafat itu ada 4. Yang pertama ada taumasiyah, yaitu kekaguman, keheranan, atau ketajuban, yang merupakan awal atau pintu gerbang kita untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua ada ketidakpuasan. Contohnya zaman dahulu itu mitos berperan penting dalam kehidupan manusia, di mana mitos ini menjelaskan peristiwa-peristiwa alam. Akan tetapi penjelasan yang diberikan oleh mitos ini makin lama makin tidak memuaskan, sehingga membuat manusia terus-menerus mencari penjelasan. Yang ketiga ada hasrat bertanya. Rasa kekaguman, keheranan, dan ketakjuban yang merupakan pintu awal kita itu akan menyebabkan kita timbul rasa untuk bertanya. Yang keempat ada keraguan. Keraguan ini timbul dari pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan. Syarat berpikir filsafat. Yang pertama itu ada sistematis. Pemikiran yang sistematis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan secara berkaitan satu dengan lainnya secara teratur. Yang kedua ada konsepsional. Konsepsional ini sebagai upaya untuk menyusun suatu bagian yang terkonsepsi atau jelas. Lanjut yang ketiga itu koheren. Koheren atau runtut. Unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lainnya. Koheranan atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran yang logis. Lalu yang keempat itu ada rasional. Rasional yang dimaksud adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis, artinya yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau logika. Lalu yang kelima ada sinoptik. Sinoptik artinya itu pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Lalu yang keenam itu mengarah kepada pandangan dunia lain. Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya, yaitu dunia.
Fungsi filsafat ilmu yang pertama itu mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Yang kedua itu melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang ketiga itu memecahkan masalah keilmuan secara cerdas dan valid. Yang keempat mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logis dan rasional. Yang kelima menjadi kritis terhadap aktivitas ilmu dan keilmuan. Dan yang keenam menghindarkan diri dari sifat egoisme. Kesimpulan, setelah penjabaran materi yang saya jelaskan, maka dapat saya simpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal, dan berkat akal itulah yang membuat manusia berfilsafat, sehingga manusia dapat berpikir secara kritis dan tidak egois terhadap sudut pandang orang lain. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.